Sikap partai yang memilih menonaktifkan anggota DPR RI penyebab huru-hara di Indonesia dianggap telah menyalahi aturan. Pasalnya seharusnya para anggota DPR RI itu langsung dipecat bukan sekedar dinonaktifkan. Dugaan kesalahan penerapan sanksi terhadap sejumlah anggota DPR RI itu diungkapkan dosen hukum tata negara Universitas Indonesia atau UI Titi Anggraini. Diketahui sejumlah anggota DPR RI seperti Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, Uya Kuya hingga Adis Kadir telah dinonaktifkan oleh partai mereka sebagai anggota DPR. Sebabnya mereka dianggap tidak etis merespon kritik masyarakat terkait dengan pengadaan tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah per bulan kepada wakil rakyat. Misalnya saja Ahmad Sahroni menyebut masyarakat bodoh apabila mau DPR RI dibubarkan. Pernyataan itu kemudian mendapatkan reaksi keras di masyarakat hingga menimbulkan gelombang unjuk rasa berhari-hari di berbagai kota di Indonesia. Hingga pada Minggu 31 Agustus, sejumlah partai memutuskan menonaktifkan para anggota dewan yang dianggap telah menyakiti hati rakyat tersebut. Namun demikian, dosen hukum tata negara UI, Titi Anggraini merasa keputusan ini janggal. Sebab seharusnya partai tersebut langsung memecat atau mengganti para anggota dewan itu, bukan justru memilih menonaktifkannya. Sebab kata Titi, istilah nonaktif yang digunakan partai politik tidak otomatis mengubah status hukum seorang legislator, sehingga para anggota dewan tersebut masih mendapatkan gaji dan tunjangan sebagai wakil rakyat. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD 3 juga dijelaskan bahwa penggunaan nonaktif sangat spesifik. Pasal 144 UU MD 3 menyebutkan bahwa pimpinan DPR dapat menonaktifkan sementara pimpinan dan atau anggota MKD yang sedang diadukan dan pengaduannya dinyatakan memenuhi syarat serta lengkap untuk diproses. Sementara, anggota dewan yang saat ini dinonaktifkan bukan anggota MKD ataupun pimpinan DPR RI. Menurut Titi, peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR juga menegaskan hal serupa, yakni nonaktif hanya berlaku bagi pimpinan atau anggota MKD. Dengan demikian, kata Titi, penonaktifkan kader oleh partai politik yang sudah diumumkan baru sebatas keputusan internal, belum sampai ke mekanisme hukum untuk mengubah status seseorang anggota DPR RI. Sehingga hal itu tidak mengubah status mereka sebagai anggota DPR, terkecuali para pemimpin partai politik langsung menyampaikan pergantian antar waktu atau PAW kepada para anggota dewan tersebut. Namun diketahui hingga kini Partai Golkar, Partai PAN, dan Partai Nasdem hanya memberikan pengumuman nonaktif untuk para kader yang terseret masalah etik. Padahal Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat bersama para ketua umum partai pada Minggu 31 Agustus mengaku menerima laporan bahwa para anggota DPR RI yang bermasalah itu akan mendapatkan sanksi tegas berupa pemecatan di DPR RI. Lupa subscribe ya!